wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Level 3 dengan tema Analisis Fundamental Sabtu 19 Juni 2021. Perkenalkan, saya Iftila Letul Hikmah, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara Sekolah Pasar Modal Level 3 pada pagi hari ini. Yang kami hormati Mbak Agnes Dewi Anjani, selaku Ketua Pelaksana Sekolah Pasar Modal. Yang kami hormati Bapak Yusuf Wijoyanto, selaku pembicara Sekolah Pasar Modal Level 3, dan kepada seluruh peserta Sekolah Pasar Modal yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat mengikuti acara yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, perkenankan saya selaku pembawa acara menyampaikan beberapa susunan acara STM level 3. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pengenalan pemateri STM level 3, dan acara yang ketiga pemaparan materi dari pembicara. Acara yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan, presensi, dan foto bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pengenalan pemateri STM level 3. Nah, pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak Yusuf Wijoyanto. Beliau lahir di Palembang, Pemalang, 15 Agustus 1997. Beliau menempuh pendidikan sarjana ekonomi jurusan manajemen Universitas Tikupan Semarang dan menempuh pendidikan magister manajemen Universitas Diponegoro Semarang. Bapak Yusuf Wijoyanto memiliki beberapa sertifikasi. Sertifikasi yang pertama, beliau sebagai wakil perantara perdagangan efek pemasaran wafer. Dan yang kedua adalah sertifikasi kompetensi pengelolaan jasa keuangan jenjang karir tingkat dasar. Bapak Yusuf Wijoyanto memiliki beberapa pengalaman dalam organisasi. Beliau menjabat sebagai Ketua KSPM Unisbank tahun 2017-2018 dan sebagai Koordinator Forum KSPM Kota Semarang tahun 2018 sampai 2019. Berikut sedikit identitas dari Bapak Yusuf Wijoyanto. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi kegiatan Sekolah Pasar Modal Level 3 dengan tema analisis fundamental yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Wijoyanto. Selanjutnya, kepada Bapak Yusuf Wijoyanto, kami persilahkan untuk menyampaikan materi Sekolah Pasar Modal Level 3. Ya, halo, suara saya jelas ya? Iya, jelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak aja ya, Mbak Laila ya, selaku moderator pada pagi hari ini yang tampaknya sangat semangat sekali ya. Ini aura-aura positifnya saya menerima aura-aura positif pada hari Sabtu ini sehingga ya semoga aura positif ini dan semangat-semangat ini teman-teman peserta juga ibaratkan merasakan semangat itu sehingga pada hari Sabtu ini teman-teman benar-benar memang ingin ikut dan nanti bisa mendapatkan manfaatnya dari acara Sekolah Pasar Modal Level 3 ini. Itu. Oke, bisa saya langsung mulai ya, Mbak ya? Ya, bisa. Ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa memakai background ya, Mbak
Ella ya, karena tadi bolong-bolong ya saya pasang. Kemudian saya perkenalkan diri lagi sedikit. Jadi nama saya Yusuf Wijoyanto. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu saya atau mungkin ada yang baru ketemu dengan saya ya. Jadi saya asli dari Pemalang. Mungkin ada yang tahu dari Pemalang ya, bukan Palembang ya Mbak ya, Iya, Kak, Pemalang. maaf. Ya, jadi mungkin logat saya agak ngapak ya, agak Eh, ngapak, agak medok karena saya dari Pemalang. Pasti yang tahu Pemalang ya gitulah. Ya seperti inilah, ini saya Yusuf Wijoyanto gitu ya. Salam kenal teman-teman semua. Walaupun kita masih bertemu via layar ya, belum bisa bertemu secara langsung, tapi semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini nanti bisa teman-teman tangkap semua, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi tetap jaga kesehatan ya yang di rumah masing-masing, karena ini COVID semakin meningkat seperti itu. Kemudian pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai materi analisa fundamental. Mungkin dari teman-teman semua ada yang sudah tahu mengenai analisa fundamental ya. Di sini nanti kita belajar bersama apa itu analisa fundamental, kemudian di dalamnya itu isinya apa lagi. Ini saya sudah kelihatan belum, Mbak? Share screen. sudah kelihatan. Oke, sudah. Sudah layar penuh ya, Mbak ya? Iya, siap. Ya. Jadi, nah, analisa fundamental itu digunakan untuk biasanya seorang investor yang benar-benar tujuannya itu jangka panjang. Jadi di pasar saham, investasi di pasar modal itu ada tiga jenis, tiga orang ya, tiga bahasanya apa ya, tiga orang yang ada di pasar saham. Yang pertama ada namanya trader, kedua ada namanya investor, kemudian ada namanya spekulan. Trader itu orang yang memanfaatkan fluktuasi harga, orang yang trading. Jadi misalkan dia itu selalu melakukan beli dan jual saham. Misalkan nih, beli di harga 500, nanti ketika harga naik 600 langsung dijual. Kemudian intinya seperti itu, dia memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan capital gain. Itu adalah seorang trader. Biasanya orang-orang yang membeli saham untuk jangka pendek. Kemudian dari trader itu biasanya ada yang scalper. Kemudian scalper itu apa sih Mas? Ini saya bahas ke belakang dulu ya. Mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Mas Ian. Scalper itu orang yang melakukan transaksi saham dalam hitungan menit atau mungkin dalam waktu berapa jam gitu. Jadi dia memanfaatkan fluktuasi harga juga. Jadi ketika naik langsung dia jual. Kemudian ada scalper, kemudian ada day trade, dia trading harian ya. Kemudian ada swing trading, dia trading mingguan, dan ada namanya investor. Investor itu biasanya orang yang berinvestasi biasanya ya saya ambil contoh 2 tahun atau 3 tahun ke atas lah. Jadi kalau misalkan trader itu fokusnya ke analisa teknikal. Mungkin kemarin analisa teknikal sudah disampaikan oleh Mas Ian ya Mbak ya. Ya, kalau analisa teknikal sudah disampaikan oleh Mas Ian kemarin. Lah ini kita akan membahas mengenai analisa fundamental. Basic, ini saya membahas basic dari analisa fundamental. Terus kemudian analisa fundamental itu digunakan untuk orang-orang yang oleh seorang investor. Kenapa digunakan oleh seorang investor? Karena dia memang tujuannya untuk jangka panjang. Jadi dia harus benar-benar mengenal perusahaannya. Kita percaya dengan sesuatu, kita akan percaya dengan sesuatu apabila kita sudah mengenalnya terlebih dahulu. Ibaratkan nih saya ambil contoh, ketika mungkin mbaknya atau masnya mau nembak pacarnya ya, pasti mencari tahu dulu dia orangnya bagaimana, seluk-beluknya gimana, sifatnya gimana. Itu contoh dari salah satu kenapa kita harus melakukan analisa fundamental pada perusahaan. Jadi biar kita kenal dulu. Contohnya ya, yang pertama misalkan produknya itu apa, saya tahu nggak perusahaannya itu apa, dan lain sebagainya, nanti mendalam masuk ke laporan keuangan. Itu dari analisa fundamental. Nah, ini yang lagi tren ya. Jangan jadikan hal-hal ini sebagai dasar untuk membeli saham. Mungkin dari seluruh peserta yang di sini dan panitia, sebagian besar punya akun TikTok. Nah, di akun TikTok itu biasanya ada rekomendasi-rekomendasi atau pom-pom saham. Wih, besok saham ini bakalan naik.
Kemudian ada biasanya yang mereka baru buka akun saham, tiba-tiba ikutan. Besok bakalan naik nih, dia beli. Ternyata harganya sudah di atas, dia tinggal cuci piring aja, nanti akhirnya cut loss, rugi. Nah, kadang seperti itu yang menjadikan orang kadang, wah saya rugi di saham ini, karena dia tidak tahu ilmunya. Jadi seperti kata Warren Buffett ya, Bapak investor dunia yang menganut fundamentalis ibaratkan ya, fundamentalis. Resiko datang itu dari sesuatu yang dia tidak ketahui. Misalkan nih, dia tidak mengetahui analisa teknikal atau analisa fundamental. Dia tiba-tiba buka akun saham, tidak pernah ikut edukasi, ya, tidak pernah ikut edukasi, intinya tidak pernah baca berita dan lain sebagainya ya. Mungkin seperti itu. Dia punya akun TikTok, ada rekomendasi, wah besok beli saham ini, mau naik. Tiba-tiba dia beli tanpa ngecek dulu. Ternyata pas yang sahamnya dia beli, harganya sudah terlalu tinggi dan tinggal diturunkan. Terus dia tinggal cuci piring. Itu kemudian di Instagram juga sekarang banyak kayak misalkan ada influencer saham yang besok saham ini akan naik segini akan naik 20% lah kita wah gini kadang seorang investor pemula pasti langsung kena psikologinya wah besok saham ini akan naik saya ikut padahal dia tidak tahu apa yang dia beli terus akhirnya kadang rugi di situ ya ada juga yang untung ada tapi sebagian besar kalau dia tidak tahu ya pasti bakalan rugi karena semua itu ada strateginya boleh kita misalkan ada kita punya ada orang yang kita sukai dia adalah seorang investor atau trader dia punya Instagram dan kita mengikuti kemudian dia mengupload ya suatu saham dan analisanya. Ya boleh kamu ikut beli tapi dilihat dulu bagaimana teknikalnya, bagaimana fundamentalnya. Jangan langsung tiba-tiba ikutan beli aja, dicek dulu setidaknya seperti itu. Ya. Kemudian trending itu misalkan lagi ramai dibahas nih, wah saham ini masih ramai di TikTok, di Twitter, di Facebook, teman-teman tiba-tiba langsung aja belikan seluruh dananya di situ. Nanti ternyata nyangkut. Banyak yang seperti itu juga banyak. Kemudian ini saya mengambil contoh Tom and Jerry itu di sini kejar-kejaran. Nah ini suka ikut-ikutan. Misalkan nih si si Jerry itu yang tikus apa yang kucing ya? Si tikus. Ya si Jerry misalkan nih si Jerry beli saham ABCD. Nah kemudian si Tom ikut-ikutan. Dia tidak tahu strateginya. Si Jerry itu mungkin dia seorang trader dia beli saham berdasarkan strategi memanfaatkan fluktuasi harga jadi ketika harga segini dia beli harga naik berapa persen dia jual tapi si Tom tidak tahu strateginya dia ikut aja ketika si Jerry berjualan udah ambil untung si Tom masih tetap memegang sahamnya nanti saatnya turun ya udah si Tom ternyata belum jual sahamnya jadinya nanti si Tom yang menerima kerugian jadi kita juga kalau kita misalkan ikut rekomendasi kita juga harus tahu strateginya gimana seperti itu ya. Kemudian, apa itu analisa fundamental? Analisa fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi global, kondisi domestik, serta kinerja suatu perusahaan. Jadi kita dengan berinvestasi di pasar modal, itu secara tidak langsung kita juga berperan sebagai kita mempunyai jiwa nasionalisme untuk membantu perekonomian di Indonesia. Karena apa? Ya karena ibaratnya kita itu berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan itu bakal memberikan pajak terhadap negara Indonesia seperti itu. Itu contoh gambaran kecilnya seperti itu. Jadi apa ya? Mau sampai kapan kita hanya melihat orang-orang asing yang berinvestasi di Indonesia. Misalkan nih, contohnya saya ambil contoh perusahaan Unilever atau UNVR. Produknya ada pasta gigi, ya Pepsodent, ada Lifebuoy yang biasa teman-teman gunakan waktu mau mandi. Teman-teman biasa pakai setiap hari, tapi yang menikmati keuntungan sahamnya itu orang-orang asing. Karena apa? Karena kebanyakan yang beli yang punya saham itu orang-orang asing. Jadi mosok sampai kapan mau kita seperti itu? Kita yang beli orang asing yang menikmati keuntungan dari saham kenaikan saham Unilever. Jadi ya kita sebagai warga negara Indonesia kita juga harus punya sahamnya. Jadi kita pakai produknya ya kita harus punya sahamnya juga. Ibaratkan seperti itu. Kemudian di pasar modal ini itu juga sangat berkaitan naik lah ini. Banyak juga yang bertanya, Mas, harga saham itu naik turunnya karena apa sih, Mas? Nah,
naik turunnya harga saham itu karena yang pertama ada dari faktor global, kemudian faktor domestik, dan faktor kinerja dari perusahaan atau internal perusahaan. Kemudian di sini berarti saya harus baca-baca ya Mas. Ya setidaknya teman-teman ya walaupun nggak setiap hari harus baca terus, setidaknya mengikutilah berita global itu gimana saat ini keadaannya, kemudian domestik itu gimana. Contohnya ini dengan adanya pandemi seperti ini itu memberikan pengaruh terhadap saham apalagi, memberikan pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia itu gimana. Kemudian kinerja suatu perusahaan itu dilihat dari mungkin dari laporan keuangan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian di analisa fundamental itu ada dua data yang kita gunakan. Historical data itu data masa lalu ya, data masa lalu yang sudah perusahaan lewati, dan forecast data atau data di masa yang akan datang. Yang teman-teman kiranya misalkan setelah saya melihat historical data dari perusahaan A, untung terus, perusahaan A untung terus, kemudian apa ya, ibaratnya kalau dilihat dari fundamentalnya bagus, nah saya bisa melihat kayaknya nanti ke depan juga bakalan bagus karena prospek ke depannya juga bagus perusahaan ini, seperti itu. Sebelumnya Mbak Laila, saya terlalu cepat nggak dalam menyampaikan materi? Tidak, Pak. Pas kok. Tidak. Oke. Kalau terlalu cepat bilang ya. Iya, siap. Oke, saya lanjutkan ya. Ini yang pertama analisa fundamental. Kemudian pendekatan dalam analisa fundamental itu ada pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down itu apa sih Mas? Pendekatan top down itu kita menganalisa suatu saham ya dengan melihat pertama makroekonomi, keadaan ekonomi secara luas, kemudian dari sektor, jadi kemudian dari perusahaannya. Misalkan nih perusahaan TLKM, TLKM itu telekomunikasi, masuknya sektor apa? Ada yang tahu nggak? TLKM, Telkom, masuknya sektor apa? Oke, saya jawab lagi. Mungkin ini belum panas ya, masih pada dingin ya. Jadi saya jawab dulu, TLKM itu masuknya di sektor telekomunikasi. Ya, kemudian teman-teman ini misalnya dari kalau ekonomi makro, teman-teman lihat dari secara luasnya dulu, nanti dari sektornya itu gimana, kemudian baru ke fokus perusahaannya. Jadi mengerucut ke bawah. Tapi kebalikannya, kalau bottom up itu teman-teman lihat perusahaannya dulu. Misalkan perusahaannya apa? Perusahaannya misalkan saya ambil contoh BBRI, kemudian sektornya apa? Sektornya finansial, kemudian keadaan ekonomi makronya secara luasnya bagaimana? Itu kalau bottom up. Jadi top down sama bottom up itu kebalikannya. Kalau top down itu kita menganalisa dari ekonomi makronya terlebih dahulu, kemudian masuk ke sektor dan masuk ke perusahaan. Tapi kalau bottom up, kita dari perusahaan dulu dilihat perusahaan itu bergerak di sektor apa, nanti naik ke atas, kemudian bagaimana apa perusahaan apa ya, bagaimana pengaruh perusahaan itu apa pengaruh perusahaan itu terhadap makroekonomi, atau mungkin sebaliknya bagaimana pengaruh makroekonomi terhadap sektor itu atau perusahaan itu. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini contohnya yang pertama ada analisa ekonomi atau analisa makro ya. Tadi berisi analisa global maupun domestik. Analisa yang mempelajari potensi perekonomian suatu negara dan negara lain yang saling berkaitan. Jadi di sini ya kita mempelajari misalkan bukan cuma hanya melihat perekonomian Indonesia, kita juga melihat aktivitas perekonomian dari negara yang mempunyai kaitan dengan Indonesia. Contohnya misalkan saya ambil contoh yang memberikan pengaruh besar itu ya ketika ada apa misalkan itu ada dua negara ya yang contohnya yang pertama ada Amerika, kemudian ada Cina. Itu ketika dua negara itu mungkin ada sesuatu ya, pasti nanti akan memberikan dampak terhadap pasar modal di Indonesia. Karena apa? Karena dua negara itu mempunyai kaitan yang besar terhadap negara Indonesia. Itu. Kemudian yang kedua, ini ya variabel minimal yang ada di analisa ekonomi itu meliputi ada PDB atau produk domestik bruto untuk mengukur tingkat produksi barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu. Kemudian ada inflasi,
atau indikator kenaikan harga barang dan jasa yang diproduksi oleh sistem ekonomi dan periode tertentu. Kalau inflasi itu contohnya misalkan nih pada dulu kita SMP atau dulu kita SMA, dengan uang 1.000 kita bisa membeli mie rebus atau mie instan, mungkin Indomie lah, Indomie dengan uang 1.000. Tapi sekarang Indomie harganya berapa? 2.000 ya? 2.000 kurang mungkin ya, mengalami kenaikan. Itu salah satu contoh dari inflasi seperti itu. Nah, dengan gimana? Maaf memotong sebentar. Penjelasannya yang slide ini agak kecepatan. Kenapa? Penjelasan yang slide ini agak kecepatan. Oh iya, oke, saya pelankan ya. Ini terlalu semangat mungkin. Ya, jadi analisa yang pertama itu ada analisa ekonomi atau analisa global dan domestik. Global itu meliputi analisa dari negara tetangga atau negara-negara yang mempunyai hubungan dengan Indonesia. Contohnya yang mempunyai pengaruh besar biasanya Amerika sama Cina. Misalkan kemarin ada perang dagang antara Cina dan Amerika, itu juga sangat memberikan pengaruh terhadap pasar modal yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian analisa domestik itu melihat perekonomian dari negara kita sendiri. Contohnya nih, kita dengan adanya COVID itu apa sih sektor yang diuntungkan dan apa sektor yang dirugikan. Itu salah satu contohnya seperti itu. Nanti di slide berikutnya saya ada contohnya. Kemudian variabel minimal dalam analisa ekonomi itu ada namanya yang pertama PDB, atau produk domestik bruto. PDB digunakan untuk apa, Mas? Untuk mengukur tingkat produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua ada inflasi. Inflasi teman-teman mungkin di sini tidak ada yang asing ya. Inflasi itu kenaikan harga secara menyeluruh ya. Contoh dari inflasi misalkan tadi yang saya contohkan. Dulu dengan uang 1.000 kita bisa membeli Indomie. Cuman sekarang seiring dengan berjalannya waktu, Indomie tidak bisa kita beli dengan uang 1.000. Sekarang harganya mungkin di atas 1.000, 2.000 kayaknya kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitaran seperti itu ya. Gimana Mbak Laila? Ya benar 2.000. Ya, mungkin ini Indomie itu salah satu produk favorit dari mahasiswa yang datang di akhir bulan. Ini Indomie ya. Itu yang diuntungkan itu perusahaannya namanya ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Kode sahamnya ICBP. Itu yang memproduksi Indomie. Kemudian ada tingkat suku bunga, tingkat bunga ya, indikator biaya modal untuk mengukur tingkat keuntungan investasi. Dan setelah itu ada fluktuasi nilai tukar, ya contohnya nilai tukar rupiah, mata uang yang ada di negara kita, terhadap mata uang asing. Indikator perbandingan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lainnya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada penjelasannya ya. Jadi GDP atau PDB ya, meningkatkan GDP merupakan sinyal yang baik untuk berinvestasi dan sebaliknya. Kemudian penjelasannya, ketika daya beli meningkat, meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Misalkan nih, ketika kita masyarakat daya belinya meningkat, ya maka kan permintaan akan meningkat. Misalkan kita butuh ke mall-mall, saya ambil contoh retail ya, perusahaan retail kayak misalkan MPPA atau Matahari, kemudian ada Rals atau Ramayana, kemudian ada Access ya, kode sahamnya atau S Hardware ya. Ketika daya beli masyarakat meningkat karena dia pengen belanja, nah nanti kan yang diuntungkan kan perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitupun sebaliknya, bisa kita lihat misalkan pertama adanya corona di Indonesia, mungkin kan orang-orang banyak yang banyak yang WFH atau banyak yang di rumah saja, sehingga kan mal-mal itu kan sepi, nggak ada pengunjung. Nah itu juga memberikan dampaknya itu negatif. Karena apa? Karena pemasukannya kurang, nggak ada pengunjung-pengunjung yang datang ke mall, nggak ada pengunjung-pengunjung yang belanja. Itu memberikan dampak harga sahamnya MPPA, RALS itu pada turun. Contohnya seperti itu. Kemudian inflasi itu kenaikan harga, peningkatan harga ya.
peningkatan inflasi merupakan sinyal negatif bagi pasar modal. Karena apa? Karena profit perusahaan menurun. Lah, kok profit perusahaan menurun sih, Mas? Jadi seperti ini. Misalkan nih, saya ambil contoh perusahaan apa ya? Perusahaan tadi mie ya, Indomie yang memproduksi mie instan. Nah, misalkan harga bahan bakunya biasanya harganya 20.000 per kilo, saya ambil contoh. Karena adanya inflasi, harganya naik menjadi 30.000. Perusahaan atau pabrik dari Indomie itu kan tidak mungkin dia belinya 1 kilo, 2 kilo, dia belinya mungkin tontonan atau lebih. Ketika ada kenaikan harga berapa ribu pun pasti sangat berpengaruh. Nah, pengaruh dari kenaikan harga itu akan berdampak terhadap pengeluaran yang semakin besar. Sehingga nanti ketika profitnya nggak apa ya, semakin mengecil. Misalkan nih, biasanya perusahaan ICBP ya, Indomie ya, biaya operasionalnya itu saya ambil contoh 1 M gitu ya. Karena adanya inflasi, biaya operasionalnya meningkat menjadi mungkin 1,5 M atau 2 M. Lah misalkan biasanya bisa untung 2 M ya, misalkan biasanya bisa untung, saya ambil contoh 10 M wis, 10 M. Dari kenaikan operasional yang semakin meningkat, maka nanti profitnya akan menurun. Itu ya. Kemudian tingkat suku bunga atau tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Karena apa? Karena jika suku bunga naik, maka meningkatkan premi risiko pada saham. Adanya perpindahan dari pasar modal ke pasar uang. Nah, misalkan saya ambil contoh seperti ini. Misalkan tingkat suku bunga naik, suku bunga deposito, kemudian suku bunga tabungan, orang-orang nanti bakal milih, oh di deposito sama tabungan resikonya kan lebih rendah dari saham. Dan di deposito sama tabungan bunganya meningkat. Nah, mungkin banyak dari orang-orang yang bakal memindahkan uang yang di saham itu ke deposit dan tabungan. Contohnya seperti itu. Kemudian kurs rupiah ya. Meningkatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian. Ketika mata uang kita meningkat, ya, itu merupakan memberikan sinyal positif terhadap pasar modal Indonesia. Karena apa? Menurunkan biaya impor bahan baku produksi. Ini memberikan pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang impor bahan bakunya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya dari dalam negeri semua sih nggak berpengaruh. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang impor, kalau misalkan kurs mata uang kita menurun, nanti dia akan membeli dengan harga yang lebih mahal. Gitu. Tapi kalau kurs mata uang naik kan dia akan membeli dengan harga yang lebih murah. Seperti itu ya. Kemudian anggaran defisit. Anggaran yang defisit merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang sedang resesi, tetapi merupakan sinyal negatif bagi ekonomi yang mengalami inflasi. Anggaran defisit akan memacu konsumsi ya dan investasi, akan tetapi di sisi lain akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan akhirnya inflasi. Itu contoh dari beberapa apa ya, analisa ekonomi atau analisa ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan harga saham. Jadi teman-teman dari sini sudah tahu, oh ternyata naik turunnya harga saham itu karena beberapa faktor. Ada salah satunya faktor ekonomi makro, global maupun domestik. Ini mewakili dari apa ya yang memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga saham. Oke, sampai sini teman-teman saya harapkan sudah tahu ya. Jadi nanti jangan bingung lagi, kok saham itu naik kenapa ya? Kok saham itu turun kenapa ya? Teman-teman lihat, baca berita, itu ya. Kemudian ini saya ambil contoh nih, misalkan analisa makro itu tadi mencermati kondisi ekonomi global atau domestik. Contoh sederhananya itu mengamati kondisi ekonomi negara lain. Misalkan yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, itu ada Cina. Kemudian analisa sektor itu sederhananya yang dapat diajukan ketika yang diuntungkan dari kondisi ekonomi makro. Ketika kita sudah melakukan, kita misalkan ini saya ambil contoh analisa top down ya, dari atas ke bawah. Saya analisa ekonomi makro dulu, melihat negara mana yang mempunyai kaitan erat dengan Indonesia. Saya ambil contoh Cina ya, karena mempunyai kaitan dagang yang erat dengan Indonesia. Kemudian dari analisa sektornya, sektor mana yang diuntungkan. Kemudian misalkan nih,
Cina itu membutuhkan banyak suplai batu bara ya, batu bara. Karena dia kan melakukan produksi, ya produksinya itu membutuhkan kayak tenaganya itu menggunakan batu bara. Sehingga Cina banyak mengimpor batu bara dari Indonesia. Nah ini sektor yang diuntungkan berarti sektor batu bara. Kemudian kita turun lagi ke perusahaannya apa? Perusahaannya itu sektor tambang ya, mohon maaf sektor tambang. Kemudian perusahaannya apa? Lah nanti teman-teman bisa memilih. Ada namanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang ya. Itu sektor tambang atau batubara, ada Adro, ada PTBA, ada Doit dan lain sebagainya. Kemudian memilih saham dari saham yang paling diuntungkan dari adanya apa? Sentimen positif atau keadaan positif dari ekonomi makro tersebut. Kemudian, nah ini saya ambil contoh dari COVID, pengaruh COVID terhadap pasar saham. Berapa kuat sih saham itu melawan adanya COVID di Indonesia? Mungkin teman-teman, nih, pada Maret 2020, itu pada 2 Maret, Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Ini belum terlalu pengaruh terhadap pasar modal kita. Cuman pada sekitar 25 Maret ya, OJK menyatakan jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia itu dipangkas dari jam 3 sampai dari jam 9 sampai jam 3. Jadi seperti ini. Perdagangan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu jam berapa sampai jam berapa, ada yang tahu nggak? Yuk. Jam 9 sampai jam 4. Ya, normalnya itu dulu sebelum ada pandemi itu jam 9 sampai jam 4. Kemudian karena ada pandemi dari OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI atau IDE itu memangkas dari jam 9 sampai jam 3. Lah, ini mungkin sekitar tanggal 25-an ya. Itu karena adanya WFH, kemudian adanya di rumah ya WFH ya, work from home, terus kita tidak boleh kemana-mana, adanya PPKM, itu harga saham sempat mengalami penurunan tajam, harga-harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. IHSG juga sempat mengalami turun yang tajam. Kenapa kok pada turun, Mas? Karena salah satunya nih, investor asing pada menjual saham yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena dia takut, wah, Indonesia ini ekonominya ibaratkan terkena dampak besar dengan adanya COVID. Dia pada jualan, investor-investor asing. Jadi saham-saham pada turun dan IHSG juga ikutan turun. Seperti itu. Kemudian, bentar ya. Kemudian dari situ teman-teman bisa lihat ya, IHSG itu kalau nggak salah sempat ke 4.000-an, Kemudian harga saham Telkom, BBRI itu sempat ke Telkom itu kalau nggak salah sempat ke 2.700. BBRI sempat ke harga 3.000 berapa gitu. Pokoknya ibaratkan itu semua saham pada diskon. Kalau teman-teman pergi ke mall, kalau lihat baju yang biasanya harganya 300 itu harganya 100 ribuan. Seperti itu. Nah, itu pas kemarin pertama ada COVID ya. Kemudian karena ada karena ada perbaikan ekonomi, kemudian sampai saat ini itu akhirnya pasar saham naik lagi, IHSG naik lagi, yang tadinya sempat menyentuh sampai ke 4.000 sekarang sudah ke 6.000 lagi. Saya ambil contoh harga saham Telkom dan BBRI. Telkom yang dulu sempat sampai ke 2.700-an sekarang sudah kembali ke 3.600 kalau nggak salah, 3.600-an. Kemudian BBRI juga sudah kembali ke 3.900, 4.000-an. Dulu juga sempat menyentuh ke 3.100-an kalau nggak salah. Itu karena efek pandemi. Banyak yang jualan saham. Nah, kalau kita punya uang banyak, jadi itu saat-saat kita beli. Jadi itu nanti kita tinggal menunggu hasilnya saja. Kemudian karena pada panik, pada jualan, wah daripada untungnya ruginya tambah dalam, saya jualan aja, jual rugi akhirnya pasar saham turun saat itu. Kemudian yang kedua kita masuk ke ini contoh dari dari pengaruh domestik yang ada di dalam negeri kita sendiri. Ya, contohnya COVID ya.
contoh pengaruh COVID dari global juga besar terhadap Indonesia. Nah, ini saya ambil contoh dari pengaruh domestiknya. Kemudian yang kedua ada analisa sektor atau analisa industri. Analisa sektor atau industri yaitu mempelajari keadaan kompetitif dari suatu sektor industri dalam hubungannya dengan yang lain, serta mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi pada sektor industri tersebut. Nah, dari analisa sektor ini, ya, ada analisa sektor atau industri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada growth industri, sektor yang secara konsisten menghasilkan tingkat pertumbuhan yang baik. Kemudian ada defense industri, sektor yang tidak terlalu terpengaruh oleh sektor lain, dan ada cycle industri atau sektor yang cenderung merefleksikan pergerakan ekonomi dan naik turunnya bersamaan siklus bisnis. Jadi dari analisa sektor dan analisa, jadi kita tadi sudah membahas mengenai analisa makro ya, analisa ekonomi, kemudian kita masuk di analisa industri atau analisa sektor. Indikator-indikator analisa industri itu bisa dilihat dari penjualan, laba, dividen, dan struktur modal dan lain sebagainya. Ini juga untuk dari laba, penjualan, dividen itu kita masuk ke analisa perusahaan, ke internal perusahaan. Saya ambil contoh lagi, masih menyambung yang tadi ya, yang COVID. Ini kita masuk ke analisa sektor. Ya, jadi tadi dengan adanya COVID itu banyak orang yang sekarang WFH. Banyak dulu mungkin kita jarang yang namanya seminar via Google Meet, seminar via Zoom. Lah, karena dengan adanya COVID itu membuat kita masuk ke era baru atau era new normal. Ya, kita menjadi webinarnya via Google Meet, seminar via Zoom dan lain sebagainya. Serba daring ya. Seperti itu. Jadi ya ini karena efek pandemi. Tapi ya gimana ya, semua mungkin ada plus minusnya ya. Kalau nggak ada pandemi mungkin Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya mungkin kita masih asing dengan itu semua. Karena yang menggunakan itu hanya orang-orang tertentu. Tapi sekarang Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya banyak orang menggunakan itu untuk bekerja, untuk webinar, untuk sekolah, dan lain sebagainya. Nah, dari adanya WFH, kemudian sekolah daring ya, bukan darling ya, daring ya, sekolah daring, kemudian apalagi gitu yang kita suruh di rumah aja nggak boleh berkerumun. Sektor apa yang diuntungkan? Ada yang tahu? Kalau kita daring, kita menggunakan Zoom, kita menggunakan kuota kan? Ya enggak? Lah itu masuknya sektor apa? Telekomunikasi. Ya, sektor telekomunikasi. Telekomunikasi. Betul. Nanti hadiahnya minta ke panitia. Oh, tadi yang jawab Mbak ya? Berarti enggak jadi. Jadi masuk ke sektor telekomunikasi. Nah, saya ambil contoh di sini. Ketika kita melakukan Zoom, ketika kita melakukan mungkin di Google Meet, kita menggunakan WA, kita menggunakan internet dan lain sebagainya, Instagram itu kita menggunakan paket data. Paket data itu produknya dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Ada TLKM, Telkom, ada ISAT, Indosat, ada Excel, EXCL, dan Friend. Ya, lah di sini perusahaan telekomunikasi diuntungkan karena banyak orang yang WFH di rumah, tingkat pemakaian internetnya itu lebih besar. Nah, bisa dilihat di sini, ini ya dari perbandingan ada saham Friend, 23 Maret itu pada mulai WFH ya. Kemudian 10 sampai 24 April itu PSBB di Jakarta. Di sini bisa teman-teman lihat ya, persentase kenaikan saham Friend, Excel, ISAT, Telkom dari adanya WFH itu sangat besar. Friend itu naik 102%, Excel itu naik 62%, ISAT naik 58%, Telkom naik 14,55%. Nah, kenapa? Nah, ini dari sini pun kita bisa lihat kenapa investasi melawan inflasi. Kenapa kita harus investasi? Karena apa? Karena ketika kita punya uang 10 juta, kita taruh di bank, uang kita apa bakalan nambah? Nambah pun paling hanya seberapa, belum dipotong sama biaya admin.
dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya uang 10 juta, atau saya ambil contoh, ya kita sebagai mahasiswa, teman-teman setiap bulan 100.000 atau 200.000 untuk beli saham, nanti akan ikut berkembang, akan ikut naik, karena harga sahamnya juga naik. Coba ibaratkan teman-teman beli saham, nggak usah friend ya, kita beli Indosat ya, yang teman-teman banyak pakai. Teman-teman beli Indosat dan naik 58%. Saya ambil contoh 50% aja. Ketika teman-teman saat itu, oh saya ada uang nganggur nih, saya biasanya ditaruh di bawah bantal, ya. Saya belikan saham ISAT, dibelikan naik 50%. Jadi yang tadinya 1 juta sudah jadi 1.500.000. Yang tadinya 10 juta sudah menjadi 5 juta. Teman-teman nggak ngapain. Uang yang bekerja untuk teman-teman. Jadi sekarang itu ya, tidak selalu dan tidak melulu kita bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi uang kita juga, Warren Buffett ya, kalau kita tidak menemukan suatu cara agar uang bekerja ketika kita tidur ya, kita investasi di pasar modal, uang teman-teman bisa berkembang. Ya, kalau teman-teman taruh uang di celengan, di bawah bantal, sedangkan inflasi terus naik terus. Saya ambil contoh tadi, harga mie instan aja naik terus, harga motor juga naik. Sedangkan uang teman-teman ya nggak naik, segitu-segitu aja. Ya nanti ya bisa teman-teman bayangin sendirilah seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi ini sektor telekomunikasi diuntungkan dari adanya COVID, dari adanya pandemi di sini ya. Kita lanjutkan, ini saham-saham yang diuntungkan ya. Ada Telkom, Smartfren, Indosat, ada XL. Nah ini juga diuntungkan. Ada Kalbe Farma, Kimia Farma, Indo Farma, sama muncul. Ini sektor masuknya sektor apa? Kalbe Farma, Kimia Farma, Indo Farma, Sido muncul. Yuk yang lain. Laila mau jawab lagi nih. Yang lain yuk. Oke. Terima kasih. Mungkin jawabannya dalam hati tapi saya bisa menangkap. Oh, sektor farmasi. Oh iya ya. Ya, terima kasih yang udah jawab ya. Jadi Kalbe Farma, Kimia Farma itu masuk sektor farmasi. Kenapa sektor farmasi diuntungkan? Karena ya dengan adanya corona ini banyak orang yang membeli obat. Ya, contohnya membeli obat-obat untuk kekebalan tubuh. Kemudian kemarin ada apa namanya? Vaksin juga ya, distribusi vaksin, terus kemudian apalagi lah, itu juga memberikan pengaruh terhadap saham-saham di sektor farmasi. Sido muncul misalkan vitamin, sekarang Sido muncul juga memproduksi vitamin C, ya itu juga banyak orang yang beli. Nah itu juga akan berpengaruh terhadap peningkatan harga saham Sido muncul. Nah misalkan Sido muncul juga memproduksi tolak angin untuk orang yang masuk angin. Teman-teman jangan kalau teman-teman punya saham Sido muncul, berdoanya tiap hari jangan banyak yang masuk angin ya. Jadi ya mungkin berdoanya yang lain ya, yang semoga produk yang apa itu bisa laris, tapi jangan doanya orang-orang Indonesia pada masuk angin seperti itu. Kemudian saham yang tidak diuntungkan ya, itu ada Waskita, Wika, PP, Adi. Ini contoh saham-saham sektor apa? Ada yang bisa jawab? Yuk silakan. Wika, PTPP, Waskita, Adi, sektor apa? Adi tambang ya. Oke, Lisa. Konstruksi. Ya, konstruksi. Konstruksi. Konstruksi bangunan ya. Iya. Jadi terima kasih untuk yang sudah menjawab ya. Jadi Adi, Waskita, Wika, PTPP itu sektor konstruksi. Kemudian kenapa kok sektor konstruksi tidak diuntungkan? Karena apa? Karena banyak pembangunan yang ditunda. Dananya dibuat untuk mengatasi corona. Sehingga Wika, Waskita, dia sudah meminjam uang mungkin dari pendanaan pihak luar untuk melakukan pembangunan, sedangkan pembangunan yang ada di Indonesia banyak yang ditunda karena dananya dialihkan ke COVID untuk mengatasi COVID, sehingga dari Wika Waskita
PPAD itu mengalami kerugian. Karena yang sebenarnya dia akan mendapatkan keuntungan dari proyek itu, tapi proyeknya ditunda. Itu contohnya seperti itu. Kemudian Matahari, Assetware, kemudian apa Ramayana ini masuk sektor apa? Oke, terima kasih jawabannya. Jadi sektor ini sektor perdagangan ya. Ini retail ya. Perdagangan kayak misalkan Matahari MPP kode sahamnya itu MPPA. Kemudian Mitra Adi Perkasa itu yang Mitra Adi Perkasa atau MAPI itu dia perusahaan yang mendistribusikan atau yang membawahi distribusi kayak apa ya? Contohnya brand-brand seperti Adidas, kemudian Nike, kemudian Converse itu di bawah Mitra Adi Perkasa. Ya, kemudian Starbucks di Indonesia itu di bawah Mitra Adi Perkasa. Itu. Kemudian ada Assetware, kode sahamnya Access, kan karena orang-orang mungkin karena ada corona pada males keluar, daya belinya menurun sehingga ya ini juga tidak diuntungkan. Oke, seperti itu ya. Saya lanjut. Nah, kita masuk ke analisa perusahaan atau analisa laporan keuangan. Saya sampai jam berapa ya, Mbak ya? Sampai jam 10 lebih 10. 10 lebih 10, berarti saya agak percepat lagi ya. Analisa perusahaan atau laporan keuangan, kita melihat ke internal perusahaan. Ya, biasanya rasio-rasio yang digunakan, contohnya ada NPM, net profit margin, ada ROE, return on equity, ada DER, debt to equity ratio, ada EPS, earning per share, ada PBV atau price to book value, dan ada PER atau price earning ratio. Kemudian, nah, biasanya yang paling banyak gunakan dan yang saya juga sering gunakan sebelum masuk ke laporan keuangan lebih dalam, saya melihat 3 atau 4 indikator seperti NPM, ROE, DER, sama EPS. NPM atau net profit margin membandingkan pendapatan perusahaan dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, ya, pendapatan perusahaan dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, atau untuk melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dari pendapatan setelah dikurangi berbagai biaya. Jadi NPM contohnya misalkan nih pendapatannya 100M, ya, pendapatan secara keseluruhan, labanya itu ada 10M. Nah, kenapa kok? Nah, di sini 10M dibagi 100M, laba dibagi pendapatan sama dengan 10%. Jadi laba perusahaannya itu NPM-nya itu 10%. Jadi kadang ada perusahaan yang pendapatannya tinggi tapi justru malah merugi. Karena apa? Karena operasionalnya juga tinggi. Seperti itu. Belum tentu perusahaan yang pendapatannya tinggi dia untung. Karena ya malah justru ada perusahaan yang pendapatannya nggak terlalu tinggi, malah justru dia sering untung. Karena operasionalnya bisa terkendali. Seperti itu. Nah, di sini semakin besar nilai NPM, maka semakin baik. Karena apa? Karena semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan uang dan menekan pengeluaran. Jadi ini NPM bisa menjadi indikator untuk teman-teman beli saham. Bisa dilihat. Lihatnya di mana, Mas? Indikator-indikator ini teman-teman bisa dilihat di aplikasi RTI Business. RTI Business bisa di-download di Play Store. Itu untuk melihat pergerakan harga saham juga bisa, tapi tidak untuk jual beli saham. Itu hanya untuk melihat saja. Ya, kalau untuk jual beli sahamnya teman-teman nanti buka akun di Pintrako Sekuritas. Ya. Jadi nanti kemarin yang sudah melakukan registrasi segera diselesaikan. Karena kemarin saya cek di admin, itu ada yang sudah melakukan registrasi tapi belum selesai. Segera selesaikan nanti biar cepat diproses. Nanti biar teman-teman bisa mulai untuk membeli saham. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Jadi ini ya. NPM itu semakin besar semakin baik karena semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan uang dan menekan pengeluaran. Kemudian return on equity membandingkan return on equity atau ROE membandingkan laba bersih perusahaan dengan nilai kekayaan bersih perusahaan atau ekuitas.
rumusnya laba dibagi ekuitas dikali 100%. Jadi, misalkan nih, labanya 10M. Ekuitas itu ya kekayaan bersih perusahaan. Itu 100M. ROE-nya berarti 10M, labanya dibagi 100M. Atau total ekuitasnya, jadi sama dengan 10%. Semakin besar ROE sebuah perusahaan, maka semakin baik karena bisa dibilang bahwa semakin efektif pengelolaan resource perusahaan tersebut. ROE ya, jadi semakin besar semakin baik. NPM juga semakin besar semakin baik. Seperti itu. Kemudian debt to equity ratio atau DER ya. Indikator yang membandingkan nilai hutang perusahaan dengan nilai kekayaan bersih. Di sini ada ekuitasnya, misalkan contohnya kekayaan bersihnya 100M. Jumlah utangnya 150M. Maka jumlah utang dibagi ekuitas sama dengan 150%. Jadi kewajiban dari perusahaan itu lebih besar dari modal bersihnya atau kekayaan bersihnya karena lebih dari 100%. Seperti itu. Semakin tinggi DER atau semakin tinggi debt to equity ratio itu semakin ya bukan semakin buruk sih, karena kita melihat dulu sektornya apa. Ya. Jadi secara umum ya, perusahaan yang memiliki DER semakin tinggi itu menggambarkan mempunyai rasio utang semakin tinggi dan kurang baik. Itu di luar saham-saham atau perusahaan finance, perbankan. Karena apa? Karena perbankan sebagian besar modalnya itu dari nasabah. Jadi ini pengecualian untuk saham-saham perbankan. Karena kalau perbankan itu kan modalnya dari nasabah, puter. Ada yang nabung, dan lain sebagainya. Ya, itu perlu dicatat. Kemudian ada earning per share ya, atau laba per lembar saham, itu indikator yang menggambarkan laba per saham. Dihitung sebagai keuntungan dibagi jumlah saham beredar atau laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Jumlah, misalkan nih saya ambil contoh, laba bersihnya itu 1M, ya laba bersihnya 1M, jumlah saham beredar yang ada di publik yang bisa kita beli itu ada 10 juta. Jadi tinggal dibagikan 1M dibagi laba dibagi jumlah saham beredarnya. Jadi ada 100. Ini merupakan IPS dari perusahaan tersebut. Semakin besar IPS maka semakin baik. Maka carilah perusahaan yang IPS-nya tumbuh. Semakin naik. Jangan cari perusahaan yang IPS-nya malah menurun. Seperti itu. Kemudian ini contohnya. Bisa teman-teman lihat ya. Ini ada, mohon maaf itu salah, 4 indikator. Sebenarnya 4 indikator ya. Ada Telkom, ISAT, Friend, sama Excel. Ini tadi contoh saham di sektor apa? Telekomunikasi. Ya, sektor telekomunikasi. Di sini bisa teman-teman lihat, NPM dari Telkom itu 15,25% net profit marginnya ya. ISAT itu ada 2,34%. Friend itu malah minus NPM-nya. Excel itu 5,13%. Jika dilihat di sini, jika dilihat dari NPM, teman-teman bakal beli saham yang mana? Gimana? Telkom. Beli yang Telkom. Itu jika kita melihat salah satu. Karena NPM Telkom paling tinggi dibanding yang lainnya. Kemudian return on equity Telkom itu 20,29%. ISAT itu 5,72%. Sedangkan Friend itu malah minus. Dan Excel 6,60%. Nah, ini di sini juga kita masih lihat bahwa saham Telkom paling bagus. Karena NPM sama ROE-nya paling tinggi. Kemudian jika dilihat dari DER-nya, debt to equity ratio, Telkom itu 122,95%. ISAT itu 412,11% dan Friend 223,71%. Sedangkan Excel 238,64%. Jadi kalau di sini dilihat pun yang paling bagus yang mana kalau dia dari DER? Telkom ya, masih Telkom. Kemudian dilihat dari IPS. Nah, IPS ini earning per share atau laba per lembar saham. IPS-nya Telkom 210, IPS-nya ISAT 127, IPS-nya Friend malah minus 6,
IPS-nya Excel mohon maaf 120. Di sini juga paling tinggi Telkom. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa mungkin Telkom perusahaan yang ya ibaratkan dari fundamental itu bagus. Ya semuanya bagus antara Telkom, ISA sama Excel. Tapi yang paling bagus bisa dilihat Telkom. Pren ini kenapa Pren kok minus? Pren itu sahamnya harganya sekitar di bawah harganya ratusan. Sempat dulu ke Rp70 per lembar. Sekarang itu harga Pren sekitar Rp122. Pren termasuk saham gorengan. Saham yang fluktuasinya tinggi. Ya, seperti itu. Kemudian untuk Telkom, ISA sama Excel ini saham lapis pertama nih, enggak lapis kedua. Saham blue chip ya. Ini saham yang volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Cuman beberapa hari terakhir ISAT ini naiknya sangat pesat sekali, Indosat. Seperti itu. Ini contoh dari beberapa indikator dari kinerja perusahaan. Nanti teman-teman bisa dipelajari lebih lanjut ya, karena waktunya terbatas. Ini tadi sudah saya sampaikan, ini contoh global ya, ada COVID, ada vaksinasi global, dan ada pemilihan presiden Amerika. Ini juga memberikan pengaruh terhadap Indonesia, terhadap karena Indonesia mempunyai keterkaitan dengan Amerika. Itu. Saya lanjutkan, biar selesai materinya ya. Ini tadi contoh domestik, ada suku bunga, kemudian ada COVID juga, kemudian ada DP 0% ya. Ini juga berpengaruh terhadap saham-saham yang bergerak di sektor itu. Saya masuk ke valuasi saham, ini materi terakhir, dan saya cuma mengambil contoh indikator PBV dan indikator PER. Valuasi saham adalah metode untuk menghitung estimasi harga wajar suatu saham. Jadi kita bisa melihat harga saham itu wajar atau tidak. Harga saham itu under value atau over value. Harga wajar sama dengan nilai intrinsik, di mana nilai ini dianggap mewakili kinerja perusahaan. Harga pasar kurang dari harga wajar sama dengan under value atau murah. Harga pasar lebih besar dari harga wajar sama dengan over value atau mahal. Tapi teman-teman juga harus melihat indikator yang lain. Saham yang under value atau murah, kita jangan cuma cari saham yang under value atau murah. Murah tapi nggak murahan. Kita harus lihat indikator yang lainnya juga. Jadi ada saham yang over value atau sudah mahal tapi itu bagus, karena naik terus. Tapi juga ada saham yang under value, murah, tapi itu juga dia tidak naik-naik karena kinerjanya kurang baik, juga ada. Nah, maka dari itu juga gunakan indikator yang lain. Ini kita masuk ke valuasi saham untuk melihat harga wajar dari suatu saham. Jadi saya ambil contoh lagi ya. Ada PER dan PBV. PER itu price earning ratio atau indikator yang membandingkan harga saham dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Ya, jadi harga saham dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Sedangkan PBV itu indikator untuk membandingkan harga saham dengan nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Biasanya PER, ini contoh perhitungannya ini ya. PER dianggap murah ya menurut sebagian besar orang ya, atau trader maupun investor, banyak kan menganggap PER yang murah itu di bawah 15. Ya. Di bawah 15 itu masih dianggap murah. Sedangkan PER yang mahal itu di atas 15. Itu kalau banyak sebagian berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat di bawah 10 itu dikatakan murah, ada yang berpendapat di bawah 15 juga masih dikatakan murah. Ya, itu untuk PER. Kemudian untuk PBV atau price to book value, ini contoh perhitungannya, ini saya percepat ya karena dikit lagi waktunya. PBV dan PER itu berubah-ubah mengikuti pergerakan harga saham. Ya, PBV yang rendah itu sama dengan under value atau harganya murah di bawah harga wajar. Ya. Kemudian PBV yang mahal itu over value atau bisa dikatakan saham itu harganya mahal. PBV yang murah itu jika PBV-nya di bawah 1,5 masih dianggap murah, di bawah 1,5. Kalau PER itu di bawah 15
PBV itu di bawah 1,5. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ini ada saham BBRI, BBCA, BBNI, sama BBTN. Kita lihat valuasinya dari PER dan PBV. Melihat dari PER dan PBV-nya, ya, saham yang paling murah itu saham yang mana? Yang dari atas dulu, sektor finansial. BBRI, PER-nya itu 17 kali. PBV-nya 2,52. BCA, PER-nya itu 27 kali, PBV-nya 4 kali. BBNI, PER-nya itu 9, PBV-nya 0,8. BBTN, PER-nya 6,21, PBV-nya 0,8. Tadi kalau PER, itu PER yang masih dianggap murah, itu di bawah 15. Ya. Tapi kalau di atas 15 pun nggak apa-apa, kalau itu perusahaannya memang bagus. Jadi kita juga harus lihat dari indikator lain. Nah, kalau kita dilihat dari valuasi sahamnya, dilihat dari PER, perusahaan yang paling rendah, PER-nya itu apa? BBTN. BBTN ya. BBTN jika dilihat dari PER itu paling murah. Kemudian untuk PBV, BBRI PBV-nya 2,52 kali. BCA 4,36 dan BBNI 0,8, sedangkan BBTN 0,81. Ya, dari lihat PBV-nya itu saham yang paling murah itu yang mana? Kalau PBV dikatakan murah itu di bawah 1,5. Tapi kalau di atas itu juga banyak dan yang bagus juga banyak, tergantung kita lihat indikator yang lain. Ya, ada yang mau ngomong? Oke, jadi dari PBV sini yang paling murah itu yang mana? Kalau dari PBV, BBNI ya. Oke, kalau dilihat dari PER itu yang paling murah itu BBTN. Tapi kalau dilihat dari PBV itu yang paling murah itu BBNI. Tapi kalau kita dilihat secara keseluruhan, ya, kalau teman-teman suruh memilih, teman-teman mau pilih yang mana? Yang kiranya benar-benar secara keseluruhan paling murah. BBTN. Ya, jadi di sini BBTN itu saham yang dikatakan masih murah. Tapi kinerjanya juga, ya BBRI, BBCA walaupun sudah mahal, tapi dia juga bagus. BBNI naik terus. Ya, jadi ini cuma untuk melihat valuasi. Teman-teman juga harus melihat indikator lain juga seperti itu. Oke, sampai sini saja karena sudah jam 10 lewat 10 ya. Saya akhiri ya, nanti kita masuk sesi tanya jawab. Oke. Ini apakah share screen saya masih kelihatan ya? Masih, Pak. Ya, jadi ini ada dua orang yang menganut sistem value investing atau orang tersebut menganut fundamentalis. Ya, orang fundamentalis. Yang pertama ada siapa nih? Yang sebelah kiri yang saya ini, yang wajah-wajah bule. Warren Buffett. Ya, Warren Buffett Oh, ya. Warren Buffett ya, pokoknya itulah gitu ya. Jadi ini ibaratkan beliau itu menjadi orang terkaya karena dari saham. Sebagian besar dari saham semua kekayaannya. Dia mengatakan bahwa harga itu apa yang kita bayar ya, sedangkan nilai itu apa yang kita dapatkan. Karena beliau mengandung sistem value investing atau analisa fundamental. Jadi harga itu apa yang kita bayar, nilai itu yang kita dapatkan dari suatu perusahaan setelah kita melakukan analisa fundamental. Untuk yang sebelah namanya siapa? Lo Keng Hong. Ya, Lo Keng Hong. Ini itu ibaratkan Warren Buffett-nya Indonesia. Bapak Lo Keng Hong ini. Beliau mengatakan, harta karun terbesar di dunia ada di pasar modal, bukan di dasar laut. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Mungkin saya stop share screen ya. Kita masuk tanya jawab. Oke. Saya kembalikan ke Mbak Laila ya. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Wijianto. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab buat teman-teman level 3 yang
ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Teman-teman juga boleh open mic buat bertanya langsung kepada narasumber. Yuk, yang mau bertanya silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Boleh melalui kolom chat atau bisa open mic. Yuk, silakan manfaatkan momen ini ya, manfaatkan acara ini dengan baik. Jadi mungkin yang tadi belum jelas atau yang mau tanya, silakan. Nggak bayar kok, ini spesial. Yuk, silakan. Ada yang tanya? Jadi apa ya? Tadi ya seperti yang saya sampaikan, resiko ini dulu apa yang teman-teman akan lakukan. Salah satunya contohnya ketika teman-teman akan mulai berinvestasi teknikal maupun fundamental. Jadi ketika teman-teman sudah tahu, ketika harga sahamnya itu turun pun teman-teman tidak panik, gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak tahu apa-apa, teman-teman beli saham, sahamnya turun, pasti nanti akan merasakan panik, ketakutan, dan akhirnya nanti dijual rugi seperti itu. Silakan. Kak Yusuf mau tanya. Iya. Siapa nih? Kenalan dulu. Risma ya, Risma. Oh iya. Itu kan tadi kan disebutin ada NPM, ROE. Tadi kan tidak. Nah sebenarnya kalau fundamental tuh kalau nggak salah kan banyak ya Kak. Cuman yang paling sering emang yang paling utama diutamain buat nganalisis kalau kita mau beli saham indikator perusahaannya tuh pakai NPM, DER, sama ROE itu tadi ya. Kalau itu dari saya ya, kalau misalkan sebelum saya ya makasih Risma atas pertanyaannya, mungkin ini juga mewakili dari yang lainnya ya. Jadi daripada sebelum kita terlalu dalam yang tadi NPM, DER, kemudian ROE, saya akan lanjutkan menganalisa enggak. Itu dari situ bisa teman-teman lihat. Kalau misalkan kiranya masih penasaran, nanti bisa tanya indikator itu. Itu ibaratkan mungkin kalau dari saya sendiri ya, itu menggambarkan dulu. Ini kayaknya layak saya analisa lebih dalam enggak? Dari situ sudah terlihat seperti itu sih. Kemudian nanti ditambah dengan lihat valuasinya, saham itu masih murah atau mahal. Itu ya Risma ya. Siap. Berarti kan nggak harus dari itu, misalkan kita pengen lebih tahu lagi, Iya, terus dari yang lain juga nanti kayak masih banyak apa indikator yang lain kayak ada yang tadi ROA, kemudian ya masih banyak lagi. Itu ya. Silakan yang mau bertanya. Oh, tadi ada yang bertanya ya? Ada dari Mbak Mila. Pak mau tanya, buat indikator NPM itu ada minimal persentasenya apa tidak? Oh, gini ya. Kalau misalkan persentasenya dari NPM, itu sebenarnya nggak ada sih. Nanti, apa ya, secara lebih mudahnya gini aja. Kita jangan lihat persentasenya berapa gitu ya. Lihat NPM yang semakin besar, semakin baik. Terus gimana Mas saya cari perusahaan itu yang bagus? Nampaknya nanti dilihat bandingkan dengan NPM dari perusahaan dalam satu sektor. Misalkan nih, sektor telekomunikasi ya bandingkan di saham-saham sektor telekomunikasi nanti NPM-nya yang paling tinggi itu siapa.
Jangan bandingkan saham-saham sektor telekomunikasi dengan saham-saham sektor perbankan atau sektor pertambangan dan lain sebagainya. Tapi ketika akan membandingkan, nanti bandingkan dengan perusahaan yang dalam satu sektor seperti itu. Itu nanti bisa terlihat, oh ternyata dari beberapa saham telekomunikasi ini, dari beberapa perusahaan telekomunikasi ini, INPM yang paling tinggi itu perusahaan A. Itu ya Mbak ya, Mbak Mila. Sudah terjawab belum? Terima kasih Bapak Yusuf atas jawabannya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Ini ada lagi Mbak Anggun, Dia Anggun. ya Mbak Dia Anggun. Pak, saya mau bertanya, jika kita mengalami kerugian atas saham yang kita miliki, apakah dapat diatasi? Jika bisa, bagaimana cara mengatasinya? Nah, saya mau bertanya Pak, jika kita mengalami kerugian, saya baca ulang ya Mbak. Bentar. Ya, jadi di sini, ketika teman-teman berinvestasi saham di pasar modal, ketika teman-teman beli saham, kalau misalkan nih teman-teman beli saham, saya ambil contoh beli saham sudah muncul, harganya Rp700, ya saham sudah muncul itu sempat naik ke 1.400-an, 1.500 kayaknya dulu pernah. Ya saya ambil contoh 1.200 lah. Pergerakan harga saham pasti akan mengulang sejarah, ya akan mengulang sejarah. Jadi misalkan dulunya pernah naik ke berapa ya? Pernah naik ke 1.200 dan sekarang harganya mungkin 700-an. Pasti nanti suatu saat akan balik ke situ. Karena sudah beberapa, ya mungkin dari beberapa saham saya lihat, ya sebagian besar itu pasti akan mengulangi sejarah kenaikan. Bahwa sempat naik ke situ, pasti nanti suatu saat akan naik ke situ lagi. Ketika kita punya saham A, kita punya saham sudah muncul ya, kita punya di harga 800, kemudian turun ke harga 500, turun ke harga 600. Selagi perusahaan itu bagus dan kita percaya dengan perusahaan itu, kita sudah melihat fundamental dari perusahaan itu, kita jangan cut loss. Karena kalau kita cut loss itu bakalan rugi. Bakalan uang kita nanti misalkan kita punya uang di sido muncul itu ibaratkan 700.000, misalkan kita beli harga Rp700 per lembar, jadi kan satu lotnya kan 70.000 ya. Kalau kita punya 700.000 berarti itu kita punya 10 lot gitu ya. Kalau misalkan di harga 500 teman-teman jual ya, atau jual rugi, lah itu nanti 700 kurangi 500 itu berapa? 200 kan, 200 dikali 100 sama dengan 20.000, 20.000 kali 10 ya, seperti itu ya. Nah itu kerugian teman-teman. Jadi ibaratkan kalau teman-teman punya saham dan saham itu rugi, kalau teman-teman sudah yakin melakukan analisa ke perusahaan itu bagus, jangan dijual. Saya pernah mengalami sendiri kemarin ya, kemarin ini saya cerita. Kerugian saya sampai 50% di saham ABCD lah, saya nggak sebut sahamnya. Sampai 50% karena memang fluktuasinya sangat tinggi. Nggak saya jual. Nah, sekarang sudah turun dari 50%, sekarang paling tinggal 15%. Nah, saya yakin, kenapa saya nggak jual? Karena saya yakin perusahaan itu bagus dari teknikalnya. Ya, mungkin kalau kadang ada yang menganut teknikal, ada yang menganut fundamental. Saya lihat dari perusahaan itu bagus di teknikalnya. Salah satu dasar saya, perusahaan itu bagus di teknikalnya. Maka dari itu saya tidak jual rugi. Tadinya saya sampai 50% di portofolio minus dan terlihat berapa rupiah gitu ya. Saya biarin aja. Saya fokus beli saham yang lain. Ya, jadi kita biarkan saja nanti apa namanya? Setelah itu bakal nanti naik lagi. Yang tadinya merah, misalkan kita sudah rugi berapa persen, nanti bakalan jadinya hijau. Banyak seperti itu. Jadi kalau turun dan percaya jangan dijual. Kita fokus ke saham yang lain. Maka dari itu ada namanya strategi diversifikasi portofolio. Ketika kita punya uang berapa persen, misalkan kita punya uang 100%, kita dibagi kepada 3 atau 4 saham. Jadi ketika ada salah satu saham yang turun, kita bisa fokus ke saham yang lain.
Itu namanya diversifikasi portofolio. Seperti itu ya. Terjawab nggak Mbak Anggun? Terima kasih penjelasannya Bapak Yusuf. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Karisma Putri. Kak izin bertanya, apa saja kriteria-kriteria saham yang bagus menurut analisis fundamental? Ya, oke, terima kasih. Kemudian kriteria-kriteria perusahaan yang bagus. Yang pertama mungkin saya lihat dari secara gambaran umumnya. Kita lihat dari kita tahu produknya enggak. Pertama kita kenal produknya atau enggak. Ya, setelah itu kita tahu perusahaannya atau enggak. Misalkan nih, teman-teman mau beli saham BBRI. Nah, atau alasannya apa? Yang pertama, saya tahu Bank BRI. Bank BRI ada sampai desa-desa. Nggak mungkin dong Bank BRI bakalan bangkrut. Ini bukan rekomendasi untuk beli ya. Ini cuma contoh aja, misal aja ya. Jadi kemudian kita sudah tahu produknya, kita kenal perusahaannya, kemudian kita lihat fundamentalnya. Tadi seperti kayak NPM, NPM-nya pendapatannya berapa, kemudian ROE-nya, return on equity-nya, kemudian dilihat dari DER. Kalau DER dari perbankan itu memang tinggi-tinggi, jadi nggak apa-apa. Asalkan indikator yang lainnya juga bagus. Karena memang perbankan itu modalnya dari pihak ketiga ya, bener ya, dari luar ya. Jadi itu dikecualikan kalau perbankan, kalau DER-nya tinggi-tinggi ya wajar. Kemudian tadi NPM, ROE, kemudian ada EPS, kemudian kita lihat juga indikatornya saham BRI itu sekarang misalkan kalau kita lihat valuasinya memang sudah lumayan tadi seperti kita lihat kan berapa PER-nya berapa, PBV-nya berapa. Kemudian dari sisi lain juga ya ibaratkan apa ya? Seperti kita punya usaha sendiri wis. Kalau teman-teman punya bisnis, teman-teman punya usaha, teman-teman pengen bisnisnya untung atau rugi? Untung. Untung kan? Nah, begitupun kalau teman-teman mau beli saham, ya pilih perusahaan yang untung. Lihat tadi, contoh gambaran kecilnya ya, seperti yang tadi saya sampaikan, indikator-indikator itu, kayak NPM, ROE, dan lain sebagainya. Itulah nanti lebih dalamnya bisa teman-teman buka di laporan keuangan. Seperti itu. Itu ya. Terima kasih Bapak Yusuf penjelasannya. Buat teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Halo Mas Yusuf, mau bertanya Mas. Wah iya ini Mas Jihad ini. Ini tradernya Unisbank nih. Waduh. Monggo Mas. Mas, kalau di saham Indonesia kan ada perusahaan yang growth-nya cepat, kayak mature growth gitu loh Mas. Pertumbuhannya cepat gitu ya? Sama yang pelan tapi pasti. Itu kalau di fundamental lebih itu yang mana? Kalau growth, kalau menurut saya sih, kalau misalkan kita melihat growth dari perusahaan, ibaratkan yang kalau dia growth-nya bertumbuh ya, ya kita cari yang bertumbuh walaupun dia tumbuhnya nggak secara naik gitu ya, tiba-tiba turun. Kita cari yang tumbuhnya pelan tapi pasti dia mengalami kenaikan secara terus-menerus. Growth itu bisa kita lihat kan tadi kan dari pertumbuhan ya. Kita bisa lihat juga dari IPS-nya, earning per share, keuntungan per lembar sahamnya. Jadi kita bisa tarik ke belakang. Selama misalkan beberapa tahun ke belakang, lihat kita IPS saham A mengalami kenaikan enggak. Walaupun naiknya sedikit-sedikit tapi setidaknya mengalami kenaikan. Kita bisa lihat dari situ. Jadi lebih baik perusahaan yang growth-nya enggak terlalu signifikan naiknya tapi ya ibaratnya stabil lah tapi naik terus daripada yang tiba-tiba naik nanti tiba-tiba turun banyak. Jadi lebih baik yang naiknya pelan-pelan, pelan tapi pasti. Seperti itu Mas Jihad. Oke Mas, makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Jadi
Pak, maaf. Suaranya di-mute dulu. Di-unmute. Ya, jadi sudah kedengaran ya. Di IPS juga bisa teman-teman lihat untuk dasar teman-teman mengambil keputusan. Itu salah satu profitabilitas ya, punya profitabilitas. Jadi IPS yang bertumbuh dari tahun ke tahun itu juga bisa menjadi salah satu indikator untuk teman-teman memilih saham itu, bahwa laba per sahamnya itu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau enggak. Kalau bisa yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya seperti itu. Kemudian saya tadi lupa menyampaikan ya. Jadi ketika kita menganut yang sistem mungkin seorang investor itu kan menahan sahamnya, nggak dijual-jual. Nah mungkin kan ada yang pikir, Mas lah kalau misalkan seorang trader kan dia kan dapat keuntungan dari jual dan beli saham dari capital gain. Nah kalau investor kan nggak jualan Mas, lah dia untungnya di mana? Nah, kalau investor itu dia akan mendapatkan dividen. Dividen itu pembagian keuntungan dari saham yang dia miliki. Perhitungannya dividen itu gimana, Mas? Perhitungannya dividen itu berdasarkan lembar saham yang kita miliki. Misalkan nih, perusahaan A akan membagikan dividen Rp100 per lembar saham. Misalkan kita punya saham A, 1 lot atau 100 lembar, nanti tinggal dikalikan Rp100 dikali 100 lembar. Itu nanti dividen yang akan diterima oleh teman-teman. Seperti itu. Ibaratkan seperti ini. Kalau capital gain itu, misal kita beli ayam. Kita beli ayam di harga 20.000, masih kecil. Ketika harga ayamnya naik, ya mungkin harga pasar ayam naik, kita jual. Itu kita mendapatkan keuntungan. Misalkan kita beli 20.000, naik 30.000 kita jual, lah itu 10.000 namanya capital gain, keuntungan yang kita dapatkan. Tapi kalau dividen, itu kita memelihara, beli ayam, kita pelihara ayamnya, sampai ayam itu bertelur. Telurnya itu kita jual. Lah itu uang itu kan penghasilan untuk kita. Itu ibaratkan dividen yang kita dapatkan. Tanpa kita menjual sahamnya, atau tanpa kita menjual ayam, kita akan mendapatkan penghasilan, yaitu dari dividen. Ya, orang-orang kaya di Indonesia, ya itu siapa sih yang nggak punya saham? Kita lihat aja orang-orang kaya dunia kan sebagian besar punya saham semua. Karena salah satunya dia dapat keuntungan dari dividen. Misalkan nih, kita punya saham A, ya tadi ya, 100 lembar atau 1 lot, dividennya Rp100. Kalau kita punya 1 lot, kita hanya punya berarti 100 dikali 100 berapa? Yuk berapa? 10.000. Ya, kalau kita punya 1 lot, itu kita hanya dapat segitu. Tapi kalau kita punya 1.000 lot atau 1 juta lot atau berapa puluh juta lot, itu nanti tinggal mengalihkan aja. Nah, itu seorang investor itu mendapatkan keuntungan itu dari situ. Dari namanya dividen. Ibaratkan memelihara ayam, nanti kalau bertelur, telurnya dijual. Tapi kalau di saham, dia memegang sahamnya terus, nanti ketika perusahaan mengalami keuntungan, nanti akan mendapatkan pembagian keuntungan. Itu ya. Lagi. Pertanyaan dari Mbak Laila Tunzuhro. Kak ingin bertanya, sekarang banyak selebgram ataupun artis yang merekomendasikan saham. Saya sebagai pemula yang baru, belajar saham mungkin akan terpengaruh. Bagaimana agar kita tidak rugi dari rekomendasi dan bisa tahu batas harga jual agar tidak seperti yang kakak jelaskan, tinggal cuci piring. Ya, jadi bagaimana agar kita tidak rugi, ya kemudian dari adanya rekomendasi itu, teman-teman juga harus mengetahui analisa teknikal. Ketika nih mungkin ada rekomendasi dari selebgram, ya tadi yang saya sampaikan, jangan hanya beli saham karena ada pom-pom dari selebgram atau di TikTok atau di Instagram, tanpa teman-teman menganalisa terlebih dahulu. Mungkin kemarin sudah diajarin analisa teknikal ya sama Mas Ian ya. Belum, Kak.
Belum. Belum, kan sama Kak Yusuf besok. Oh iya ya, Depan. jadi nanti minggu depan nanti kita ketemu lagi. Tak kira udah Iya. diajarin analisa teknikal. Jadi Belum. analisa teknikal itu untuk melihat ya historical price atau pergerakan harga saham, dan untuk melihat apa ya, kita saham saat ini itu harganya masih di atas atau masih di bawah. Jadi nanti kita bisa tahu di analisa teknikal ada namanya support dan namanya resisten. Support itu harga bawah dari suatu saham, atau ibaratkan buminya dari suatu saham. Ketika saham menyentuh sebuah support, probabilitasnya untuk mantul itu tinggi. Ya, jadi misalkan saham menyentuh support, nanti bisa naik lagi. Tapi ketika saham sudah menembus support, nanti bakal akan turun lagi. Nah, kita bisa dilihat dari situ. Kita nanti belajar analisa teknikal, kita belajar tren saham. Trennya itu sedang uptrend atau bullish, downtrend atau bearish, dan sideways. Itu tren saham kita ada 3, uptrend, downtrend, sama sideways. Kemudian kita akan belajar support sama resisten. Itu sangat penting sekali ketika teman-teman akan membeli saham. Karena misalkan nih, trennya sedang turun seperti ini, ya, trennya turun seperti ini, teman-teman beli di pucuk. Teman-teman tidak tahu, wah saya tidak tahu, tren asal beli aja. Lah, ketika teman-teman beli nanti bakalan turun ke bawah. Tapi belilah saham ketika trennya sedang naik. Dan lihat juga nanti support sama resistennya. Nanti di pertemuan analisa teknikal kita akan membahas itu semua. Itu ya. Terima kasih Bapak. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Doni. Kak ingin bertanya, berarti dividen itu langsung masuk ke saldo RDN ya Kak? Ya, kalau dividen itu akan masuk ke saldo RDN. Jadi seperti ini, sistem dividen. Ada namanya pertama come date. Come date, ex date, recording date, sama payment date. Come date itu ketika hari terakhir kita akan tercatat sebagai pemilik saham itu. Misalkan nih, saham perusahaan ABCD, come date-nya itu tanggal 19 Juni. Ya, jadi maksimal kita akan mendapatkan dividen kalau kita beli saham itu sebelum berakhirnya 19 Juni. Ex-date itu 20 Juni, 1 hari setelah come date. Jadi kalau kita beli saham ABCD di harga ex-date atau di hari ex-date atau tanggal 20, kita tidak akan mendapatkan dividen. Ya, come date sama ex-date. Setelah masuk ex-date nanti akan ada recording date. Recording date itu siapa saja yang punya saham. Nanti saya record dari perusahaan. Oh, yang punya saham ini tuh ini nama-namanya. Di-record sama perusahaan. Nanti ada payment date. Payment date itu nanti pembayaran ke rekening RDN langsung masuk. Seperti itu. Nanti ada informasi via email. Dividennya berapa, nanti kepotong pajaknya berapa, dan sebagainya nanti dikirim via email. Teman-teman tinggal menunggu aja. Maka dari itu diusahakan dan wajib email yang digunakan untuk melakukan registrasi itu email yang aktif. Jangan email yang tidak aktif. Karena segala informasi itu akan masuk via email, baik dari akun, kemudian nanti transaksi harian, kemudian dividen, RUPS, akan masuknya via email semua. Jadi gunakan email yang aktif. Seperti itu ya. Itu Mas Doni. Ada Terima yang lain? kasih Bapak Yusuf. Ya. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang ingin bertanya? Mungkin cukup ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, minggu depan kita ketemu lagi sama Bapak Yusuf. Dan buat materinya boleh di-share ya Pak? Terima kasih kepada teman-teman peserta. Dipersilakan untuk mengisi kuesioner melalui link yang telah masuk di email masing-masing peserta.
Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung acara, yaitu sesi foto yang dilanjutkan dengan penutupan. Dimohon untuk teman-teman peserta bisa menghidupkan kameranya untuk mengambil dokumentasi. Bisa menghidup. Ayo yang lain kameranya dihidupin ya.